Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat, para orang tua kami jamaah subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis yang penuh berkah ini, kita mengucapkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Semoga hendaknya setiap kebaikan itu semakin menambah kecintaan kita kepada Zat yang menitipkan kebaikan itu. Sejenak menjelang waktu syukur masuk, menilik kembali tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Upaya kita untuk menunjukkan kecintaan kepada beliau, upaya kita untuk menunjukkan bahwa kita rindu kepada beliau, karena kita ini jauh hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tidak bisa kita komplain karena sudah ketetapan Allah yang mengatur, mentakdirkan bahwa kita lahir ke dunia ini di negeri yang jauh dari negeri Nabi, di zaman yang jauh setelah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi upaya kita untuk menunjukkan cinta itu adalah dengan salah satunya dengan mengkaji perjalanan hidup beliau untuk semakin menumbuhkan benih-benih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang rencana perjalanan Nabi yang pertama ke negeri Syam di bawah pengasuhan paman beliau Abu Thalib. Tapi karena bertemu dengan salah seorang pendeta Nasrani, maka terhalang rencana untuk berdagang pertama kali ke Syam. Balik lagi Nabi ke Makkah Al-Mukarramah dengan rombongan dagangnya, dan Nabi melanjutkan perjuangan mencari nafkahnya melalui ra'yul aghna, mengembalakan hewan ternak penduduk Makkah. Dan kita sudah bahas apa ibrah, apa pelajaran, apa hikmah di balik bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh orang-orang Nasrani, dikenal oleh ahli kitab, bahkan sebelum beliau datang ke dunia. Yang kedua terkait tentang usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari nafkah, dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui mengembalakan kambing-kambing penduduk Makkah. Di antaranya Allah mengingatkan pada para dai agar jangan menjadikan dakwah itu sebagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar jangan menjadikan dakwah itu sebagai tempat dia menopang hidup. Makanya kami kalau diminta mengisi kajian, selama ini tak pernah kami terima ampun. Kalau siapa
di lampu merah. Kalau ibu-ibu lewat di simpang Kakek Gadang, belok kanan arah ke stadion, ada ruko warna hijau. Tak jauh dari simpang itu ruko warna hijau sebelum Hotel Parma. Ada di situ Belang Thailand Tour and Travel. Di sampingnya ada Belang Kinanah Islamic School. Kalau Thailand Tour and Travel ini Biro Perjalanan Haji dan Umrah. Kalau Kinanah Islamic School, sekolah untuk anak-anak umur paling kecil 1 tahun, paling besar 4 tahun. Ini namanya preschool. Baru kami buka bersama keluarga pada akhir tahun kemarin, di tahun 2023. Kemudian kalau di paling pindah ujung ada di situ sekolah tinggi agama Islam STAI yang berbasis kitab kuning. Jadi tingkatnya universitas tapi berbasis kitab kuning seperti pesantren-pesantren. Di situ pula kami mengajar beberapa mata kuliah. Di Ribu Panjang tahun ini insya Allah kami membuka pendidikan pesantren di Jalan Swadaya, namanya Thailand Islamic Boarding School. Nah, jadi ini kegiatan kami sehari-hari. Ustaz ini mau pamer, ini bukan mau promosi sebenarnya. Mana tahu nanti ada yang berkat Allah, ada yang mau menyekolahkan cucu, ada yang mau menyekolahkan anak, bisa nanti untuk ini ternyata tersebar luas ke seluruh penduduk Makkah. Apa yang tersebar itu? Bagaimana akhlak beliau, bagaimana kebudi luhuran sikap beliau, bagaimana amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita kita masih jauh sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau dikaitkan ke bilangan umur, maka umur Nabi ketika ini masih belasan tahun sampai 20 tahun, masih awal-awal sekali. Dan ternyata tentang beliau ini mulia akhlaknya, amanah orangnya, jujur ucapannya, sampailah ke telinga seorang perempuan mulia, sampailah ke telinga seorang perempuan pengusaha besar. Akhlak sifatnya mulia, hartanya banyak, kedudukannya pun dimuliakan di golongan Quraisy Makkah. Siapa perempuan ini? Khadijah binti Khuwailid. Maka judul selanjutnya yang diberi judul oleh musannif kajian kita subuh ini adalah Tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan ternyata pekerjaan inilah yang menjadi cikal bakal pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini Bapak Ibu memang sudah Allah siapkan, sudah Allah kadarkan sebelum menjadi Nabi dan Rasul untuk dimudahkan perjalanannya ke depan menjadi Nabi dan Rasul. Apa kadar Allah yang pertama? Bahwa disiapkan dari segi akhlak, budi pekerti, sehingga Nabi dikenal al-ali, orang yang paling dipercaya di Makkah Al-Mukarramah, sampai ke tahap seluruh penduduk Makkah kalau dia balik dari perdagangannya di Syam, dari
dicap sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah. Kalau nanti ada yang menyampaikan sesuatu, semua orang pasti akan mempercayai dia secara logikanya. Tapi banyak dari orang Quraisy, orang Makkah yang malah kafir kepada Rasulullah karena hidayah itulah belum masuk ke dalam hati mereka. Ini dari segi akhlaknya, dari segi finansialnya. Tentu dakwah itu butuh finansial, butuh kekuatan ekonomi, butuh kemandirian ekonomi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata Allah kadarkan, Allah persiapkan ada seorang manusia yang mewakafkan seluruh apa yang dia punya untuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Sayyidatuna wa ummuna ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini persiapan ya. Persiapan ini kalau dia hal-hal yang di luar kebiasaan, dalam ilmu akidah disebut irhasat. Kalau di luar kebiasaannya setelah dia menjadi Nabi dan Rasul disebut mu'jizat. Kalau sebelum disebut irhasat. Kanat Khadijah kama yarwi Ibnu Katsir wa Ibnu Hisham imra'atan tajiratan dzat syarafin wa man. Semua orang sepakat Khadijah ini orang yang dari segi kedudukan dia paling terpandang di Makkah. Dari segi harta dia juga yang salah satu konglomerat Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita bisa membayangkan perempuan yang sangat ideal, perempuan yang mungkin menjadi idaman laki-laki yang di Makkah ketika itu. Tastajiru ar-rijala fi maliha wa tudaribu iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahu min. Metode bisnis Khadijah itu dia punya banyak modal. Karena dengan modal ini dia akan menyewa orang-orang yang akan memperdagangkan harta dia. Dia punya banyak modal, punya banyak barang, dia sewa, dia pekerjakanlah laki-laki masyarakat Quraisy ketika itu untuk memperjualbelikan hartanya ini keluar Makkah. Imma ke Syam, kalau tidak ke Syam berarti turun ke Yaman. Falamma balagha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqal hadith wa 'azama al-amanah wa karam al-akhlaq arsala ilayhi liyakhruj fi maliha ila Syam tajiran. Ketika sampailah kabar berita bahwa ternyata ada di masyarakat Makkah seorang laki-laki yang baik akhlaknya, amanah orangnya, jujur cakapnya, maka dipanggillah laki-laki ini oleh Khadijah, diminta untuk memperdagangkan harta dia, dan laki-laki ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menerima, oh yang namanya anak muda butuh penghidupan. Dari awal dia memang rencananya ingin menjadi pedagang berangkat ke Syam. Berangkat ke Syam ini, maka Nabi terima. Tanpa pikir panjang dia terima. Dia berangkat ke Syam. Tajiranlah amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Berangkatlah Nabi bersama salah satu pembantu Khadijah namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan perempuan. Dan mengira Maisarah ini masa Nabi berdua-duaan pula dengan perempuan dalam perjalanan panjang. Jadi dia laki-laki. Ternyata dengan Khadijah memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi karyawan dia. Dari sekian banyak orang yang memperdagangkan harta Khadijah ini, maka Nabi lah orang yang paling
Wasallam ini pandai berdagang, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan harta berlipat ganda untuk Khadijah radhiyallahu anha. Ditambah lagi selama perjalanan dagang itu hal-hal istimewa disaksikan oleh Maisarah pembantu Khadijah, disaksikan oleh mata para Maisarah. Awan itu tak pernah dia lari dari kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tak pernah Nabi itu diterpa oleh panas. Ini di antara hal-hal khasais, keajaiban yang kita sebut sebagai irhasat, pendahuluan untuk Nabi sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul. Hal-hal aneh, dan ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Fa'ajabathu Khadijah bi'azimi amanatiha wa la'allaha da'ashat liman nalaha min al-barakati bisababihi. Maka mendengar informasi dari Maisarah ini semakin takjublah Khadijah ini kepada Rasulullah, semakin heran siapa laki-laki yang bernama Nabi. Takjublah Khadijah ini kepada Rasulullah. Fa'aradat nafsaha ala zawajihi biwasitati sadiqatiha Nafisah binti Maniyah. Sampailah ke tahap Khadijah menawarkan untuk dijadikan istri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah pernikahan Nabi dan Sayyidah Khadijah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diawali dari ikatan kontrak kerja, kemudian mentakjubkan kepada Khadijah, berakhir Khadijah menawarkan kepada Nabi untuk dijadikan istri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, masih di usia yang sangat muda ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fawafaqa an-nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam wa kallama dzalika anha. Maka Nabi pun ternyata menerima. Dia mengiyakan pinangan Khadijah kepada dirinya. Kemudian dia pun meminta paman-pamannya untuk menjadi perantara antara dia dengan keluarga Khadijah binti Khuwailid. Ini nanti kita akan bahas hikmah di balik cerita yang kita sekarang sampaikan. Wa tazawwajaha alaihi salatu wassalam wa qad tamma lahu min al-'umri 25 'aman wa lahu min al-'umri 40. Umur Nabi ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun, umur Khadijah ketika menikah dengan Nabi 40 tahun. Dan status Khadijah itu ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah janda yang sudah pernah dinikahi oleh 2 orang laki-laki sebelum Rasulullah SAW. Jadi umurnya 40 tahun, statusnya janda. Jandanya pun pula tak dari satu laki-laki, tapi 2 orang laki-laki, yang mana kedua-duanya ini sudah meninggal. Maka meninggal suami yang pertama, menikah dengan suami kedua, meninggal juga lagi yang kedua, barulah dia menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama suami dia yang pertama Atiq ibn Amir At-Tamimi. Nama suami beliau yang kedua Abu Hala At-Tamimi. Jadi 2 orang suami Khadijah sebelum dia menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pernikahan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya. Al-ibar wal-ibat, apa hikmah, apa pelajaran yang kita bisa petik dari secuil perjalanan kisah Nabi melanjutkan hidup dari menjadi pengembala kambing berubah menjadi pedagang,
beliau dalam mencari nafkah, dalam memenuhi kebutuhan dunia. Apa hikmahnya? Mengingatkan kita sekali lagi bahwa harta yang terbaik itu adalah harta yang dihasilkan dari hasil jerih payah sendiri. Seorang suami ketika keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, maka fahuwa fi sabilillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama berada fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Balik Nabi dari perang, salah satu riwayat disebut dengan perang Tabuk. Pulang Nabi dari perang ini sampai di Madinah disambut oleh para sahabat. Di antara sahabat yang menyambut ini ada beberapa riwayat dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Disambut disalami oleh sahabat ini tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada Nabi. Nabi menyalami tangan dia. Nabi rasa tangan dia ini kasar. Jadi ada apa namanya Pak? Kalau tangan itu banyak pegang cangkul, banyak begini, kasar tangan dia, tak lembut. Kapal. Ditanya Rasulullah, apa sebab tangan kau ini jadi kasar? Kapal, apa sebab kata Rasulullah? Dijawab oleh sahabat ini, aku ini tukang besi ya Rasulullah. Tukang besi. Maka inilah salah satu sebab tangan ini menjadi kapal. Apa kata Rasulullah? Hadhihi yadun la yamassuhu an-nar. Tangan inilah tangan yang tak akan disentuh oleh api. Menunjukkan apa? Bagaimana mulianya seorang laki-laki ketika dia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Bagaimana mulianya seorang manusia ketika dia berusaha untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Maka kalau andailah setiap muslim punya prinsip seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, punya prinsip memuliakan diri dengan tidak mau minta-minta, punya prinsip memuliakan diri dengan tidak mau dikasihani oleh saudara sesama muslim, maka takkan kita temukan hamba-hamba Allah. Tidak akan kita temukan umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghinakan diri mereka dengan meminta-minta di hadapan manusia. Tak mau dia menghinakan dirinya dengan meminta-minta, karena dia tahu yadul ulia, yadul mu'ti al-ulia, yang terbaik itu adalah tangan yang memberi, yang terbaik itu tangan yang membantu. Maka dia tak mau tangannya dia tadahkan kepada manusia, tapi saudaranya yang kelebihan harta dalam kelapatan pun punya prinsip dia tak mau membiarkan tetangganya, saudaranya dalam kesulitan. Maka dia selalu berkeinginan untuk mengulurkan bantuan kepada sesama. Kita berdoa kepada Allah sampailah nanti hendaknya keadaan umat Rasulullah ini di tahap yang seperti ini. Seorang hamba ketika dia sesusah apapun tak mau dia minta kepada manusia. Seorang hamba ketika dia selapang apapun tidak mau dia membiarkan seorang saudaranya dalam keadaan kekurangan. Maka perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedagang, kelanjutan episode bagaimana Nabi orangnya sangat memiliki semangat kerja yang tinggi. Jangan dikira Nabi itu hanya sekedar duduk meminta berdoa kepada Allah. Padahal kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan. Jangankan berdoa, yang ada di dalam hatinya pun Allah berikan. Ini belum lagi terucap oleh lidahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang di dalam hatinya Allah berikan. Makanya kata para sahabat, Inna Allah yusari'u fi hawaki ya Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, Allah itu masih terbesit sesuatu dalam hati itu sudah Allah berikan. Ini belum Nabi berdoa, tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap semangat, untuk tetap memuliakan diri dengan mencukupkan kehidupan kebutuhan kita sendiri. Wa amma fadluha, adapun hikmah pelajaran di balik
yang mulia ini, pertama kita bahas kemuliaan Khadijah, bahwa ternyata dari sekian banyak perempuan di Makkah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang Allah takdirkan menemani perjalanan Nabi dari sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau ini menunjukkan kepada satu hal, maka pastilah menunjukkan bagaimana istimewanya Khadijah ini di mata Rasulullah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ditakdirkan menjadi istri yang membantu menemani perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairu nisaiha Maryam binti Imran, wanita terbaik di langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid, dan wanita terbaik di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Tuh, seperti apa kemuliaan Khadijah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saking bagaimana Nabi memuliakan Khadijah, saking bagaimana Nabi itu mengistimewakan Khadijah. Ini ceritanya Khadijah sudah wafat, Khadijah sudah meninggal. Nabi melanjutkan hidupnya dengan menikah, salah satunya dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita bercerita tentang kemuliaan Khadijah. Setelah Khadijah wafat, setiap Nabi menyembelih kambing, itu tak pernah kambing itu kalau sudah dikuliti, dipotong dagingnya, dibagi-bagi, yang pertama, orang pertama yang Nabi bagi dari daging kambing itu adalah kawan-kawannya Khadijah. Ya, Khadijah sudah wafat, ibu. Khadijah sudah meninggal. Tapi Nabi memuliakan dia dengan orang pertama yang mendapatkan bagian dari kambing yang disembelih adalah kawan-kawannya Khadijah. Yang kedua, bagaimana Nabi memuliakan Khadijah? Tak pernah berlalu satu hari pun. Ini saksi persaksian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, tak pernah berlalu satu hari pun dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di hari itu pasti ada ucapan Nabi yang memuji Khadijah radhiyallahu anha. Padahal dia sudah meninggal, sudah wafat, tapi tak pernah berlalu hari Nabi kecuali pasti ada pujian setiap dia kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah itu, walaupun dia adalah manusia mulia karena menjadi ibunya orang-orang beriman, karena menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi dia juga manusia biasa, dan dia juga perempuan yang punya rasa. Sampai akhirnya satu hari Khadijah ini sudah bodoh, Aisyah ini sudah bodoh. Apa bodohnya Aisyah? Setiap hari Nabi memuji Khadijah. Setiap menyembelih kambing yang dapat pertama kali adalah kawan-kawannya Khadijah. Ini cerita Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Apa kata Aisyah? Alaysa qad abdalaka Allahu khairan minha? Wahai Rasulullah, bukankah Khadijah itu hanya perempuan tua, ya Rasulullah? Ini saking cemburunya Aisyah yang dimuliakan Allah. Cemburu secemburu-cemburunya, kata dia, Aisyah, Khadijah itu kan hanya perempuan tua, ya Rasulullah. Engkau menikahi dia ketika dia berumur 40 tahun. Wa qad abdalaka Allahu khairan minha. Dan Allah sudah menggantikan dia dengan aku yang lebih baik dari Khadijah itu, kata Aisyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, tak pernah Allah menggantikan perempuan terbaik seperti mana Khadijah radhiyallahu anha. Apa letak sisi terbaiknya Khadijah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam?
ketika semua orang mendustakan risalah Allah. Dan ini memang benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Khadijah inilah nanti kita akan bahas di cerita permulaan wahyu turun. Khadijah memiliki peran penting ketika wahyu Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi SAW. Yang mana kalau bukan karena Khadijah ada di sisi Nabi ketika itu, Nabi SAW sudah takut-takutnya, takut meninggal karena bertemu dengan makhluk yang baru kali itu dia temui, Jibril alaihissalam. Dan ini karena Khadijah radhiyallahu anha. Amanat bi idzkafan nas, dia manusia yang paling pertama beriman kepada ketika semua orang mendustakan risalah Allah. Wa saddaqat idzkadzabani an-nas, dia yang membenarkan risalah yang aku bawa ini. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas, dia yang memberikan hartanya untukku ketika semua orang menahan hartanya agar tak diberikan kepada Muhammad. Ketika semua orang Quraisy Makkah mengembargo ekonomi Rasulullah SAW, jangan ada yang berurusan dengan Muhammad, kucilkan dia dan kawan-kawannya, asingkan dia dari Makkah ini, sehingga terjadi embargo ekonomi ketika itu. Siapa yang membantu? Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan satu kali Khadijah ini menangis di pangkuan Nabi SAW. Dia menangis. Kata Rasulullah, "Maka ya Khadijah, mati ya Khadijah. Apa yang membuat kau menangis wahai Khadijah?" Ya Rasulullah, aku terpikir, kata Khadijah, aku teringat kalau andailah nanti aku ini meninggal, sementara harta ini sudah habis untuk kita jadikan modal untuk berdakwah ini ya Rasulullah. Namun perjuangan dakwah ini belum usai. Kira-kira dengan apa ini bisa membantu engkau ya Rasulullah? Satu hari Khadijah berucap seperti itu di hadapan Nabi SAW. Maka apa kata dia? Maka kalau andai nanti aku sudah meninggal ya Rasulullah, dan perjalanan dakwah Islam ini masih harus berlanjut, tapi dihalangi di depan itu ada lautan, ada sungai, ada air yang tak mungkin dilalui kecuali dengan jembatan, maka galilah lubang kuburku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku ya Rasulullah, jadikan itu sebagai jembatan untuk engkau menyeberang demi menyebarkan dakwah Islam. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas, dia yang memberikan hartanya untukku ketika semua orang menahan, menyembunyikan, pelit tidak memberikan hartanya untukku, kata Rasulullah. Wa razaqani Allah minha walad duna ghayriha min an-nisa, dari sekian istri Nabi SAW yang memberikan keturunan kepada Rasulullah hanyalah Khadijah binti Khuwailid. Dari Khadijah lahir Sayyidatina Fatimah, dari dia lahir Qasim, anak laki-laki Nabi SAW yang wafat ketika masih bayi. Dari dia lahir Ruqayyah, dari Khadijah lahir Zainab, dari Khadijah lahir Ummu Kulthum. Anak-anak keturunan Nabi SAW lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perempuan yang paling istimewa di mata Nabi SAW. Dan kisah cumbunya Aisyah itu bukan untuk merendahkan Aisyah, bukan,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa, berharap, bermohon kepada Allah agar istri-istri kita, anak-anak perempuan kita merupakan penerus dari perjalanan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua, Nabi menikah dengan Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memiliki peran penting di dalam membantah apa yang digaung-gaungkan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang membenci Islam. Apa yang mereka gaungkan? Bahwa Rasulullah itu orang yang syahwani. Apa syahwani itu? Orang yang hypersex, mohon maaf. Orang yang hanya mementingkan syahwatnya saja. Kenapa demikian? Rasulullah itu istrinya banyak, kata mereka. Orang-orang orientalis. Orientalis itu orang-orang kafir yang belajar agama Islam dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Dan ini yang sedang kita rasakan sekarang ini. Kalau zaman dulu musuh Islam menghancurkan Islam dengan pedang. Zaman dulu musuh Islam menghancurkan Islam dengan tombak, dengan panah, dengan berbagai macam senjata. Tapi setelah kalahnya musuh Islam ini di perang salib, di antaranya yang berkata adalah salah seorang komandan terbesar Eropa ketika itu, nama dia Napoleon Bonaparte. Apa kata dia? Sekarang saya sadar bahwa mengalahkan Islam itu tak bisa lewat jalur luar. Mengalahkan Islam tak bisa lewat jalur kekerasan dengan senjata. Karena kita menghancurkan mereka dengan senjata, mereka punya akidah berani mati demi agamanya. Asyhadu fi sabilillah, tak mungkin kata Napoleon itu. Maka menghancurkan Islam mesti dari dalam, mesti dari ghazwul fikri, kata para ulama. Perang akal pikir, perang berakal. Bagaimana cara mereka? Diutuslah orang-orang kafir musyrik ini, orang-orang yang tak beriman kepada Allah ini, diutus ke negara-negara Arab, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Maroko, ke Lebanon, ke Yordan, ke Syam, diutus. Disuruh mereka belajar Al-Quran, disuruh mereka belajar hadis, disuruh mereka belajar berbagai macam disiplin ilmu Islam. Nanti carilah titik lemah dari Islam itu melalui yang kalian belajar. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur istri. Kalau ada benar sangkaan mereka, dakwah mereka bahwa Nabi itu budak nafsu, hamba seks, mohon maaf, tak mungkin anak muda umur 25 tahun ini mau dia menikah dengan seorang perempuan umur 40 tahun. Kenapa? Di masa itu dia sedang masa-masa matang. Umur anak muda tentu maunya dia mencari istri yang paling tidak, kalau tak lebih muda dari dia, paling tidak seumuran dengan dia. Ini tidak Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40 tahun. Tidak ada lebih tua dari dia. Khadijah radhiyallahu anha ini janda dari dua laki-laki sebelum. Masuk akal tidak kalau ada seorang laki-laki yang mementingkan syahwatnya, mementingkan birahinya, mau menikah dengan perempuan umur 40 tahun dan statusnya janda dari dua orang laki-laki? Tak masuk akal. Apalagi bahwa selama Nabi menikah dengan Khadijah 25 tahun umur pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, tak pernah sekalipun Nabi
biasa sekali seorang laki-laki punya lebih dari satu istri. Hal paling biasa, hal yang sudah menjadi budaya mereka. Seorang laki-laki baru dibilang hebat, baru dibilang gagah, baru dibilang berani kalau lebih satu istri. Ini masyarakat Quraisy ketika itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun perjalanan pernikahan dia dengan Khadijah, lam yatazawwaj qat bi ayyi imra'atin ukhra. Tak pernah dia menikah dengan satu orang pun perempuan lain. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, dan setiap pernikahan yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada asbab di baliknya. Ada sebab dia menikah dengan Khadijah, dengan Aisyah. Ada alasan dia menikah dengan Safiyah. Ada alasan dia menikah dengan Hafsah, dengan perempuan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pernikahannya memiliki hikmah, memiliki alasan yang jauh sekali kalau kita kaitkan bahwa Nabi Muhammad itu seorang laki-laki budak nafsu, budak birahi yang hanya mementingkan syahwatnya saja. Maka pernikahan beliau dengan Khadijah inilah yang menjadi senjata pamungkas kita untuk menolak syubhat-syubhat orang-orang orientalis. Dan ini mesti kita anggap penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa semua yang terjadi sekarang ini adalah upaya musuh-musuh Allah untuk menjauhkan kita dari agama Allah. Karena kalau lewat fisik sampai sekarang, kalau Islam ini bisa hancur dengan senjata, dari dulu lagi Palestina itu binasa. Dari dulu lagi Gaza tak ada bumi hangus di dunia ini. Tapi sampai sekarang beberapa negara yang membantu Israel laknatullah alaih tak pernah berhasil yang menghilangkan Palestina dari bumi. Apa artinya? Karena kalau pakai senjata, kalau pakai fisik, Islam tak akan pernah kalah. Islam tidak akan pernah usai. Karena kita punya keyakinan, punya akidah, punya prinsip mempertahankan, jangankan mempertahankan agama kita, mempertahankan harta kita saja. Mati kita di jalan itu, kita mati fisabilillah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mati memperjuangkan, membela agama Islam, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih parah dari itu, yang lebih susah kita untuk menangkalnya daripada sekedar fisik ini, upaya-upaya musuh Allah ditiupkan kepada kita, kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari film, dari berbagai macam aplikasi, dari berbagai macam game, dari berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang membenci agama Allah untuk menjauhkan kita dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah setakat perjalanan inilah sedikit perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan beliau berdagang ke Syam, kemudian pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semoga kita semua Allah berikan karunia menjalin ikatan pernikahan, menjalin bahtera rumah tangga seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani bahtera rumah tangganya dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan insyaallah perjalanan hidup Nabi ini ke tahap selanjutnya, bagaimana Nabi itu dimuliakan oleh masyarakat Quraisy dan seperti apa bentuk pemuliaan masyarakat Quraisy kepada Rasulullah SAW. Masih jauh, ini belum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada pertemuan akan datang, subhanallah wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu